Muraghaman katsira wasa'. Orang yang berhijrah karena Allah, maka ketahuilah bumi Allah itu luas. Assalamualaikum ibu-ibu. Wah, ada apa nih? Kok ekspresi ibu-ibu pada kayak gini? Kita salah. Tapi kalau orang hijrah dengan hijrahnya merasa paling soleh, itu salah. Merasa paling benar, itu salah. Teman saya ada soleh, tapi bandel banget. Itu Soleh Mahmud. Itu gua. Padahal Bang Bro Solmed sama Bang Temi lagi bahas tema hari ini tentang hijrah loh. Saya kan nggak tahu apa-apa, Bang Bro. Saya polos di sini. Satu, Bu. Pak Sutri ya, pasukan suami takut istri. Wah, seseru itu ya. Udah deh, daripada penasaran, langsung aja kita saksikan bersama Menjemput Berkah. Ini saya kebangetan berani sama saya itu. Oke, ini pagi semakin menarik. Kita break sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu kecintaku my love. Kenalin Ali. Gak usah miring-miring dulu Bu, tenang aja, terlalu bersemangat. Itu temennya ketusuk tadi. Malam minggu nonton konser Slank di lapangan. Slank mantep karena vokalisnya Bang Kakak. Boleh ibu kita minta semua tepuk tangan buat kembarannya Cika Jessica. Langsung kita panggil Bang Bro kita dan juga Abang Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah. Saya mau nanya dulu ini ibu-ibu dari mana nih? Dari Ciseeng, Bogor, Masya Allah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan, dan tetap berilmu. Pastinya di Menjemput Berkah. Bismillah. Siapa yang sombong? Temen Alif Pak Ustaz. Teman Alif sombong. Baru hijrah, pajak kapir, ke depan papan tulis kapir. Itu mah kapur saya bilang. Lu sebagai orang yang menjadi permulaan awal huruf hijaiyah aja lu nggak sombong ya? Wih, Alif. Kalau nggak ada alif nggak akan sampai ke ya tuh. Kalau orang Sunda bilangnya Alif. Ya. Alif. Alif, Gitu. mohon maaf Pak Ustaz, Alif kalau ngaji dari Alif langsung tak. Hah? Soal Alif kagetan gak bisa. Bak! Oke, boleh minta tepuk tangannya untuk Alif. Alif, thank you. Cika Jessica, saya istirahat dulu ya. Kita ketemu lagi. ya, Oke, Cika Jessica. ini menarik ibu-ibu pagi hari ini. Tema kita hijrah. Ini kalau ngomongin hijrah, tadi Alif sempat curhat di stand up-nya ya kan. Ada yang baru hijrah, tiba-tiba berubah perilakunya. Nah, apa sih definisi dari hijrah itu? Bagaimana hijrah yang baik itu dan tahapannya seperti apa? Langsung tanya sama pakarnya nih. Langsung aja. Boleh minta tepuk tangan untuk Bang Bro Solmed. Silakan Bang Bro. Terima kasih Bro Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tahapan hijrah begitu panjang, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, sampai-sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi mengapa dan kenapa kemudian Nabi dan para sahabat harus berangkat hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Di mana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah, ingatlah wahai Nabi SAW, ketika engkau berada di Makkah saat itu orang-orang yang tidak suka kepada engkau, orang-orang kafir Quraisy, mereka ingin memenjarakanmu, ingin membunuhmu, ingin mengusirmu dengan berbagai cara, tipu daya mereka. Tapi sekali lagi Allah membuktikan
Kalau mereka punya tipu daya, mereka punya siasat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memiliki siasat, memiliki tipu daya. Ujian yang kita alami, ibu-ibu, tidak seberapa dibandingkan ujian Nabi dan para sahabat. Dari mulai ujian tantangan dengan sesuatu yang enak, agar supaya Nabi berhenti dalam menyampaikan dakwah dan kebaikan. Kumpul semua nih pembesar-pembesar kafir Quraisy di Mekah. Mereka mengajak agar Nabi mau duduk berdiskusi dengan menginformasikan kepada sang paman. Kasih tahu kau punya keponakan, wahai Abu Thalib. Kalau dia mau perempuan-perempuan cantik yang kelak akan menjadi istrinya, kami akan memberikan perempuan tercantik yang kami punya untuk Muhammad. Tapi jangan dakwah lagi. Itu pesannya. Kalau Muhammad mau harta yang banyak, kami siapkan seluruh orang-orang kaya untuk memberikan hartanya berapa yang Muhammad mau. Luar biasa. Kalau Muhammad ingin menjadi pembesar di Mekah ini, kami akan angkat Muhammad menjadi raja. Tapi dengan syarat, sampaikan kepada keponakanmu, Muhammad, jangan pernah lagi membawa pesan dakwah Islam. Ibu, ini dikasih duit nih, 10 juta, 20 juta, 1 miliar, tinggalin tuh laki. Yakin? Nggak kalah sama 1 M. Tetap sama nih laki. Lakinya pelit. Rada bawel. Rada cerewet. Nggak mau ditukar sama 2 miliar. Nggak mau ditukar sama 5 miliar. Bener. Mantap, tepuk tangan. Itu namanya setia Bang Bro. Sebab ada di tempat saya tuh laki mau ditukar sama botol kecap. Gue punya laki kayak begini dengan gue tukar sama botol kecap abu gosok. Lah ini orang Ciseeng hebat banget. Ditukar sama 10 miliar. Kagak. Kenapa? Karena emang gak ada yang mau ngasih saya rasa. Siapa yang mau ngasih? Setia ditukar itu. sama lakinya 10 Setia. miliar. Gak mau juga tuh orang yang Kayak Bang ngasih Bro 10 setia. miliar. Setiap Tapi tikungan kalau- ada. Ada yang dikawal ya. Ada nyonya di sono, Bu. Bayangkan itu ujian berat loh ibu-ibu. Dari mulai ujian wanita yang tercantik kalau mau. Ujian harta berapa yang mau diminta. Bahkan ujian tahta menjadi raja. Bahkan Nabi menantang keras. Kalau cuman harta bisa diupayakan. Kalau cuman wanita kau bisa siapkan. Kalau cuman tahta kau tinggal angkat. Kau bisa ambil itu matahari. Kau bisa ambil itu bulan. Kau taruh di kedua tanganku. Tidak akan berhenti aku untuk berdakwah. Begitu ketegasan Nabi SAW. Ngamuk nih orang-orang kafir Quraisy ngedengar begitu. Udah mulai disiksa satu persatu sahabat-sahabat Nabi. Mulai diberikan tekanan-tekanan psikis. Begitu berat yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi. Sehingga Nabi kasihan melihat keadaan seperti itu. Kalau Nabi hanya memikirkan dirinya dengan mudah, dengan gampang. Tinggal mohon kepada Allah. Tapi Nabi memikirkan bagaimana sahabat-sahabatnya di luar sana. Di tengah kehidupan sana. Lalu kemudian beliau mengajak untuk berangkat hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah juga berat. Ada seorang sahabat, Abdurrahman ibn Auf. Saudagar. Orang bilang sekarang tuh mungkin konglomerat. Sultan bahasa sekarang. Sultan. Konglomerat. Ini konglomerat besar sampai meninggalkan usahanya berangkat ke Madinah. Sampai di sana dipersaudarakan oleh Nabi Muhajirin dengan Ansor. Muhajirin orang yang hijrah, Ansor orang asli Madinah. Nah, Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi. Orang kaya. Paling kaya di Madinah. Begitu ketemu Sa'ad bilang apa? Wahai sahabatku, Abdurrahman ibn Auf, orang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya punya harta banyak.
Kata Abdurrahman bin Auf, enggak. Saya enggak butuh harta yang kamu mau kasih. Oh, saya punya istri. Istri saya cantik-cantik. Istri saya ada 2. Kau pilih mana yang kau suka. Nanti kalau kau sudah lihat salah satu di antara 2 istriku, kau suka, kuceraikan yang kau suka. Sampai selesai masa iddahnya, kau nikahi. Masya Allah. Sebegitunya persaudaraan. Tapi Abdurrahman ibn Auf ini teman yang tahu diri. Beliau cuma minta apa? Mana pasar? Buat apa? Saya mau dagang. Akhirnya dikasih tahu pasar Yahudi Bani Qainuqa. Dari situlah beliau makin sukses. Akhirnya beliau menjadi salah satu donatur besar, donatur hebat dalam perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Itu minta tepuk diantara tangan, Ibu? kisahnya ya. Panjang kan kalau cerita hijrah Jadi panjang. definisi hijrah ini sebetulnya berat ya, apa yang dilalui Ya. Rasul ketika harus berpindah dari Mekah ke Madinah. Betul. Bagaimana perjuangannya, bagaimana intimidasinya ketika Betul. di Mekah sehingga akhirnya memutuskan. Betul. Karena rasa kasihan, kasihan sama orang, kasihan sama. Kalau Nabi sih aman-aman aja. Walaupun tekanan-tekanan itu percobaan-percobaan pembunuhan juga banyak dilakukan. Tapi Nabi lebih memikirkan kasihan ini umat, kasihan ini sahabat, kasihan mereka yang tinggal nun jauh dari pantauan Nabi. Nabi hanya mendengar cerita kisah yang disampaikan penderitaan itu. Akhirnya diputuskan untuk hijrah. Nah, hijrah dulu adalah hijrah makani. Dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah tempat. Bang Bro, hijrah makani. Hijrah makan. Makan itu artinya tempat, ya, hijrah makan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi setelah hijrah itu, maka hijrah kita adalah hijrah amal, hijrah hati, minaz zulumat ilan nur. Apa itu hijrah? Al-muhajir man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Oke, ngomongin soal hijrah, ini perkepoan dunia udah kenceng Masya nih. Allah ini. Udah banyak yang kepo, langsung aja yang bertanya silakan angkat tangannya. Bang Bro, kepo deh. Silakan ibu-ibu, kita sambil duduk Bang Bro. Oke. Ayo angkat tangan siapa? Ibu yang paling depan. Silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rosita dari Majelis Taklim At-Thaibah Ciseeng Bogor. Bang Bro, Kepo deh. Kepo apa Bu Thoibah? Abang ini mau tanya, hal termudah untuk hijrah yang dapat saya lakukan itu seperti apa ya Bang? Soalnya kayaknya kalau untuk hijrah itu berat rasanya buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal termudah dalam berhijrah. Dari yang muka sepet, nggak mau senyum, belajar untuk senyum. Apa susahnya senyum? Nenek-nenek senyum tetap kelihatan tua. Iya siapa yang bilang muda ya gue bohong banget. Walaupun cantik secara wajah, kalau tidak memancarkan aura positif dari dalam ya nggak bisa juga. Maka hijrah hati itu penting. Bagaimana belajar senyum kepada tetangga, belajar menyapa, jangan sombong, belajar sedekah dari mulai 1.000 naik ke 10.000, naik. Terus sholatnya, puasanya, zakatnya, macam-macam. Kebaikannya dari yang pelit, bakhil, ya, menjadi dermawan. Ini hijrah yang paling gampang di rumah. Dari yang males menemani duduk suami, duduk bersama dengan suami. Pangku-pangkuan dan Duduk kan bisa di situ, bisa di sini, kalau suami istri mah sah-sah aja dong. Yang begituan kan gak harus di ruang tamu kali. Kan bisa di hijrah. dapur, Saya lagi membayangkan. Banyak loh ya, ibu-ibu yang suaminya makan, ibu asik main HP. Betul ibu-ibu? Oh betul. Secara psikologis, maaf ya ibu-ibu, laki-laki itu cari duit, peras keringat, banting tulang, capek, dia butuh hiburan dari istri. Kalau bukan istri yang menghibur hati suaminya, siapa lagi? Maka jangan salahkan kalau banyak laki-laki cari perempuan penghibur. Kenapa? Karena yang di rumah nggak mau menghibur. Padahal suami cari duit, ngasih belanja supaya apa? Supaya dihibur. Karena ibu nggak menghibur, akhirnya dia bayar perempuan penghibur. Cara menghibur yang baik sebagai istri itu gimana?
Bang Bro? Astagfirullah. Aku astagfirullah. Saya kan nanya. Saya kan rumah tangga baru Bang Bro. Supaya tambah harmonis. Oh. Ya kan? Supaya ini yang kedua mau lahir nih langsung anak ketiga kan. Digaskan itu. Gas terus. Ibadah, ya kan? Ibadah kalau diminta taat. Dandan yang cakep. Jangan mau kalah sama yang di luar sana. Lisannya bagus, manggilnya sopan, pakaiannya indah, wangi parfumnya semerbak. Jangan kalau kondangan parfum mahal, begitu pas sampai di rumah minyak angin. Dijilat pahit, 7 hari meninggal lakinya. Keracunan minyak, makanya banyak janda akibat suami keracunan minyak gosok badan bininya. Suami kurang hiburan di rumah itu ya. Oke, boleh minta tepuk tangan. Loh, kalau yang di rumah, maaf ya, yang di rumah bau, yang di luar wangi, kan lebih baik dia bayar orang yang di luar untuk menghibur hati dan jiwanya. Maka perempuan, para istri, jadilah kau wanita penghibur bagi suamimu. Masya Allah. Dia cari duit ngasih buat siapa? Istri. Terus istri tugasnya ngapain? Belanja. Enak banget hidup lo. Cuman belanja doang, main HP, stalking. Terus lo masuk check out kalau pas habis belanja di online. Di online. Terus laki lo. Ibu, Gimana ada yang coba? curhat, ditemenin sama istrinya. Temu bocorin aja. Oke, semakin menarik yang kepo di studio udah, dan saya juga mau ngingetin yang di rumah yang mau bertanya ke Bang Bro, langsung aja mampir ke sosial media kami di Instagram kami @menjemputberkah_net atau di akun TikTok kami di @menjemputberkah.net. Caranya gampang, langsung aja masukkan pertanyaan kamu ke kolom komentar atau bisa kirim video pertanyaan lewat DM ke Instagram. Nanti langsung akan dijawab sama Bang Bro. Kita break sebentar ibu-ibu ya. Menjemput berkah. Bismillah. Itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kekuatan hijrah itu adanya di hati. Nah kalau hijrah dari hati satu ke hati yang lain? Itu namanya genit, Temi.